Lusinan pejabat Cina terbukti tutupi parahnya bencana banjir Zhengzhou yang mematikan. Lusinan pejabat Cina dihukum atas tanggapan mereka terhadap bencana banjir dahsyat yang menewaskan ratusan orang. Hukuman itu dijatuhkan setelah penyelidikan pemerintah mengungkap bahwa pihak berwenang tidak melaporkan kematian dan sengaja menyembunyikan informasi, melansir CNN pada hari Senin kemarin. Banjir di kota Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan Tengah, menyebabkan 398 orang tewas atau hilang. Hujan deras meredam seluruh lingkungan dan stasiun kereta bawah tanah, menenggelamkan banyak orang di kendaraan dan ruang bawah tanah. Sementara itu yang lainnya terjebak dalam tanah longsor dan rumah runtuh. Partai Komunis Cina meluncurkan penyelidikan setelah bencana dan merilis temuannya. Isinya menyimpulkan bahwa pemerintah kota dan badan lokal lainnya bersalah karena kelalaian dan melalaikan tugasnya. Pihak berwenang Zhengzhou menyembunyikan atau menunda pelaporan mereka soal korban tewas dan hilang dalam bencana itu. Menurut kantor berita Xinhua, mereka tidak menghitung dan melaporkan korban setiap hari seperti yang dipersyaratkan, sengaja menghalangi dan menahan laporan hingga 139 kasus. Berbagai departemen di Henan secara ilegal melaporkan jumlah orang hilang yang salah dan memblokir proses pelaporan. Kata laporan itu yang diawasi oleh Komite Sentral Partai dan Dewan Negara. Sistem top-down Cina sering menghukum pejabat lokal karena bencana tingkat tinggi dan kegagalan lain yang dirasakan. Di bawah pemimpin Cina Xi Jinping, tekanan terhadap pemerintah daerah meningkat untuk menerapkan kebijakan partai. Tapi itu justru mengakibatkan adanya upaya sesekali untuk menyembunyikan masalah. Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan pejabat lokal dipecat atau dihukum karena gagal menahan wabah COVID-19. Menurut laporan banjir Henan, total 89 pegawai negeri sipil dihukum, termasuk wali kota Zhengzhou dan 3 wakil wali kota. Sekretaris partai Zhengzhou dan pejabat tinggi kota dicopot dari posisinya, diberi peringatan serius di dalam partai. Polisi juga akan menahan dan akan mengejar tuntutan pidana terhadap 8 orang lainnya. Investigasi Zhengzhou menemukan pihak berwenang tidak memiliki persiapan bencana yang memadai, sangat tidak memiliki kesadaran akan risiko terkait bencana cuaca ekstrim menurut laporan Xinhua terkait penyelidikan penanganan bencana itu. Begitu bencana melanda, pihak berwenang salah menangani tanggap darurat, mereka bergerak terlalu lambat, terhambat oleh birokrasi yang tidak perlu dan formalitas demi formalitas. Skala bencana juga menyoroti masalah utama dengan infrastruktur dan perencanaan kota Zhengzhou yang telah diabaikan selama pembangunan kota yang cepat menurut laporan itu. Misalnya soal kondisi kota yang hanya memiliki 2.400 km pipa saluran pembuangan badai, sekitar setengah jumlah pada kota berukuran serupa. Laporan tersebut menunjukkan pada 2 peristiwa mematikan yang menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kengerian yang meluas. Banjir stasiun kereta bawah tanah dengan berbagai penumpang terjebak di gerbong kereta selama berjam-jam dalam air, dan banjir terowongan bawah tanah tempat para pelancong terjebak di mobil mereka. Insiden ini adalah korban yang seharusnya tidak terjadi dan dapat dicegah, diperburuk oleh tanggapan pihak berwenang yang tertunda, kata komite investigasi. Banjir melanda kota dan desa yang lebih kecil dengan sungai meluap melampaui tingkat peringatan dan banyak waduk meluap. Secara total, hampir 14,8 juta orang di seluruh provinsi terkena dampak bencana menurut laporan tersebut. Kali kedua dalam 3 bulan Cina Utara dilanda banjir, 13 orang tewas. Untuk kedua kalinya dalam 3 bulan terakhir, Cina bagian utara kembali diterjang banjir dahsyat yang disebabkan oleh hujan lebat berhari-hari. Banjir yang terjadi pada Senin 11 Oktober bahkan membuat 1 unit bus komuter harus tergelincir dari jembatan yang banjir di dekat kota Shijiazhuang. Seperti dikutip dari Straits Times, insiden ini membuat 13 orang meninggal dunia. Dari video yang beredar secara online digambarkan bagaimana proses evakuasi terjadi. Para penumpang menunggu untuk diselamatkan di atas bus yang hampir tenggelam saat mengapung di sungai. Hingga malam Senin, 37 orang berhasil diselamatkan. Banjir di
Azhuang diketahui telah menewaskan sedikitnya 28 orang dan membuat lebih dari 120.000 orang mengungsi. Banjir di Cina Utara itu diperkirakan adalah efek dari pemanasan global dan cuaca ekstrim. Ini merupakan krisis bagi negeri tirai bambu yang saat ini juga mengalami masalah pertumbuhan ekonomi. Bencana ini terjadi hanya beberapa bulan setelah banjir dahsyat melanda provinsi Henan di Cina Tengah pada bulan Juni lalu. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk 14 orang diantaranya tenggelam di terowongan kereta bawah tanah. Pekan lalu Provinsi Shanxi yang merupakan pusat produksi batu bara Cina juga dilanda banjir parah dan menyebabkan sedikitnya 15 orang tewas. Banjir juga membuat operasional di 60 tambang batu bara di provinsi tersebut harus ditutup sementara waktu. Tentu ini merupakan pukulan besar bagi pemerintah Cina yang sedang berjuang mengatasi masalah kekurangan pasokan listrik karena naiknya harga sumber energi. Selain penutupan tambang, banjir juga mengganggu layanan kereta api di beberapa jalur di provinsi Shanxi dan menyebabkan sebagian tembok kota kuno Pingyao, salah satu kota abad pertengahan, runtuh. Setidaknya 17.000 bangunan hancur dan sebagian besar lahan pertanian terendam banjir. Daerah lain yang juga terkena dampak banjir adalah Provinsi Utara Hebei dan Shanxi. Cegah banjir, Cina hancurkan bendungan Sungai Chu. Untuk menurunkan ketinggian air sungai dan menghindari banjir, pemerintah Cina memutuskan menghancurkan sebuah bendungan di Provinsi Anhui. Akibat arus dari hulu yang sangat deras, ketinggian air Sungai Chu yang merupakan anak sungai Yangtze berubah dari tenang menjadi deras. Demikian isi laporan media massa China Global Times. Seperti dilansir AFP, bendungan Sungai Chu terpaksa dihancurkan karena ketinggian air sudah melebihi batas maksimal dan bisa menyebabkan banjir lebih luas. Sebelum proses penghancuran, pemerintah setempat terlebih dahulu melakukan evakuasi penduduk. Menurut Global Times, dengan menghancurkan bendungan itu diharapkan bisa menurunkan ketinggian air sungai sebanyak 70 cm. Air dari bendungan itu lantas dialirkan ke dua saluran alternatif yang sudah disediakan. Curah hujan yang tinggi di Cina sejak awal kemarin membuat sejumlah sungai dan danau meluap menyebabkan banjir.